kabar? Jumpa kembali dengan saya Dian Hartantri pada Bincang-Bincang Nusa edisi ke-15 di bulan Mei. Anda tahu apa aja yang ada di bulan Mei? Tepat sekali, Mei adalah Hari Pendidikan yang kita peringati di tiap tahunnya. Dan bicara pendidikan, bersama saya telah hadir Bapak pengawas kita beserta punggawanya Nusa. Baik, dengan Bapak siapa? Silakan, mohon diperkenalkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati membawa acara pada sore hari ini, yang saya hormati rekan saya, Waka, dan kameramennya. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana pada sore hari ini kita mengadakan wawancara ini. Saya sangat bersyukur juga untuk mendampingi ataupun di wawancara masalah pendidikan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab apa Khususnya di wilayah 3T. Amin. Tadi yang saya ingin anukan, kita masalah pendidikan, menerimanya pendidikan, khususnya di 3T. Sebenarnya pendidikan bagi kami di 3T itu adalah memanusiakan manusia. Begitu ya. Wah, begini Pak, nanti kita kita ulas lagi detail ya. Begitu pemirsa Nusa. Jadi beliau adalah pengawas kita dari kebetulan beliau awalnya tugasnya di daerah 3T. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang apa sih 3T begitu. Kalau di wilayah Kabupaten Nunukan, daerah mana saja yang termasuk ke dalam 3T begitu, nanti akan kita ulas. Kita mulai yang pertama dulu ya Pak, berkait dengan Hari Pendidikan. Sebenarnya apa sih makna pendidikan itu begitu? Bagaimana Pak? Jadi kalau kita maknai dari pendidikan itu adalah sesuai dengan tujuan amanat undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kita ambil dari tokoh pendidikan kita juga ada, yaitu kita itu harus bisa menyesuaikan dengan pembelajaran itu, menyesuaikan dengan kodratnya, kodrat anak-anak ini tadi. Jadi kita, yaitu tadi ibarat kertas kosong, kertas putih, kita harus mengisinya. Apapun bentuk kertas itu, kalau dia sudah putih, ya ini sangat bagus. Dari kecil itu sudah kita bekali dengan karakter-karakter dalam pendidikan, baik itu pendidikan yang nyata, pendidikan istilahnya itu pendidikan pendidikan apa istilahnya, pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini kan mulai dari rumah sebenarnya. Dari rumah, dari sampai ke sekolah juga dilanjutkan. Jadi tinggal dikuatkan ya. Nah, ini yang kita harapkan di pendidikan ini. Ini makna daripada kita memperingati Hari Pendidikan Nasional ini. Kalau dari Pak Arsen misalnya, atau punya pandangan yang berbeda berkait pendidikan, kalau tadi Bapak pengawas menyampaikan bahwa memanusiakan manusia gitu. Kalau di Undang-Undang Pendidikan kita kan memang tujuan pendidikan kita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengelola pendidikan. Itu tadi sudah disinggung bahwa ada pendidikan formal, non formal, informal. Artinya pendidikan harus ada dari rumah, kemudian di sekolah juga pendidikan di masyarakat. Karena 3 komponen penting ini yang bisa, menurut saya bisa mencapai tujuan pendidikan yang dimanatkan oleh undang-undang. Jadi berkait ya. Jadi tidak hanya istilahnya kalau dari rumah gitu kita kirim ke sekolah semuanya langsung beres gitu ya. Tidak demikian. Kalau sekolah saja yang menangani, saya pikir tidak bisa. Tidak bisa ya. Jadi karena harus pendidikan karakter pasti harus ada dari rumah juga. Betul. Baik, itu pendidikan versi kami. Jadi itu
selebihnya intinya adalah sesuai amanat undang-undang, demikian bahasa mudahnya mungkin itu tadi, memanusiakan manusia. Kita beralih ke Bapak Sulaiman, kan dari ini Wilayah 3. wilayah 3, jadi kita jadi ingin tahu begitu bagaimana kalau di wilayah 3 tuh Pak, Mungkin pengalaman mengajar nih? pengawasnya, tapi Iya. mungkin dia pendidikannya juga kan di sana kan. Iya. Oh Jadi iya. bisa menceritakan sedikit pada saat mengikuti pendidikan mulai Ya. SD Pada SMP. saat menempuh pendidikan dulu bagaimana tuh Bapak? Kemudian sekarang ya menjadi guru dan terakhir sekarang menjadi seorang pengawas. Iya. Saya pikir tahu betul tentang kondisi di sana. Betul. Baik, terima kasih. Ya, jadi kalau kita lihat daerah 3T ini kan termasuk daerah terjauh, ya, Terluar. terluar itu istilah 3T. Iya, iya. Kami di sana dari kalau ingat sejarahnya saya sekolah, Iya. itu tahun 75 saya itu mulai sudah masuk SMP karena SMP. SD itu ada sudah di daerah 3T ini, cuman belum semua desa. Belum semua Kalau desa. sekarang ini kan sudah semua Sudah desa semua. sudah ada. Sudah ada. Baru di kecamatannya. Jadi begitu lulus SD. SD kita mencari tempat lagi sekolah yang ada SMP-nya seperti Iya. tahun 75 itu Tahun 75 itu SMP-nya di daerah mana? di Malinau, yang ada itu Tarakan, Nunukan ini yang sudah ada, terus di Tanjung Selor, daerah yang padat penduduk saja sudah ada itu, Iya. ya SD itu. Nah di sana lah kami sekolah. Kalau saya mulai dari Malinau kelas 1-nya, habis itu waktu setahun setengah, tahun berapa itu saya kurang ingat itu. Waktu setahun setengah itu ditambah, habis itu saya mutasi lagi pindah di Tarakan, SMP 2. Oh, SMP 2 Tarakan. SMP 2 Tarakan. Setelah selesai itu saya melanjutkan SMA di Tanjung Selor. Tapi dulu SMA belum ada di Tarakan Pak? Ada. Oh ada. Jadi dari SMP ke Tarakan kembali lagi ke Tanjung Selor. Iya. Kalimantan. Karena dulu kita sekolah itu istilahnya nekat saja. Nekat. Cuman ada keluarga dan orang yang senang menampung kita ikut lagi Pak. Ikut di sana. Ya, Biasa, Bu. ya. Jadi kalau saya nggak tahu, disitulah kita ikut. Jadi makanya kita ini besar karena orang juga. Jadi kita wajar Iya, kita iya, membesarkan baik. orang. Iya. Jadi ini sangat penting sekali ya untuk kita pelajari perjalanan hidup kita. Ya. Jadi kita besar itu karena orang, ya. Besar. Jadi Kita harus kita- membesarkan juga orang. Ya, kita bisa membesarkan Besarkan. dalam arti dia bisa sekolah, Iya. karena saya bisa sekolah karena dibantu. Iya. Jadi karena ada orang kita bisa bantu juga. Oh, ya. baik, Jadi, itu ya. kalau zaman Bapak Ya, sekolah ya. tahun segitu belum ada SMA ya. Belum Terus ada. kalau di Sembakung sendiri SMA ada sejak kapan Pak? Nah, SMA itu sebenarnya dari tahun 85. 85, Itu ya. kan, istilahnya itu SMA swasta. SMA swasta. Oh SMA iya. swasta apa itu kan namanya? PGRI dulu. Oh, PGRI. SMA Iya, swasta, PGRI. Swasta. Sama juga di Lumbis, ada juga SMA swasta juga di Lumbis. Oke. Dan itu mengikuti SMA ada yang di Malinau, ada yang di Tarakan. Nah, istilahnya filial kalau tidak Filial. salah. Oh, iya, Jadi iya. ujiannya itu ke Bergabung. Bergabung ke Hidupnya, iya. hidupnya Ya, itu. Jadi rata-rata dulu begitu. ya, gitu. Jadi setelah itu dinegerikan, itu di Lumbis, Sebuku itu Digabung. terus digabung termasuk Kelayan itu mulai dibangun pemerintah itu yang negeri itu tahun 2006. 2006. 2006 itu mulai dibangun Iya. sekolah-sekolah negeri itu. Jadi sampai sekarang memang awal pembangunan itu ya sangat Luar biasa. kalau kita lihat di sini luar biasa. Luar biasa. Luar biasa dalam arti ya serba kekurangan, serba Iya. kekurangan. Nah, tadi ada bahasa saya kata ada rotan akar pun jadi. Jadi- Maksudnya itu dia lulusan SMA juga. SMA, iya. Nah, itu lulusan SMA mungkin dia Bisa mengajar ya SMA juga. bisa mengajar SMA juga. Nah, kadang-kadang itu diambil dari pegawai kantor camat, ada yang dari puskesmas, ada yang dari Bantuan. Minta bantuan ya. ya,
Itulah tadi akar tidak ada rotan akar pun jadi. Akar pun jadi. Tapi justru lebih efektif karena Ya. pematerinya praktisi kan Pak. Iya. Terus guru bidang studi yang linear dengan Mata pelajaran. mata pelajarannya Masih itu terbatas juga. terbatas juga. Paling satu sekolah itu ada 3, 4 paling banyak itu. Padahal 10 mata Ya, pelajaran. padahal lebih itu bagus. 12 mata pelajaran. Belum lagi belum lagi. Iya. Iya. Oh, begitu. Akhirnya ya itu tadi kita bagaimana caranya pendekatan dengan masyarakat ya sampai sekarang juga Supaya masih terselenggara, supaya ya. sekolah itu bisa terselenggara dengan baik. Itu akhirnya kalau kita bandingkan siapa enak sekarang dengan yang dulu sebenarnya kalau jadi kepala sekolah kalau saya dulu ruangan seperti ini kecil. Ruangan kepala sekolah itu kayak lah pokoknya 3x4 itu mau dibagi lagi ada kalau sudah pada matahari mulai jam 10 itu panas. Kalau sekarang sudah kepala sekolah enak sudah. Minimal kipas angin. Ini mau kita pasangin di depan ada TV. Ya, pelayanan begitu juga. Pelayanan. Siswa itu pakaiannya itu bisa ganti, misalnya seminggu itu bisa ganti 2 kali celananya. Kalau dulu biar robek pantat itu masih pakai. Susahnya karena masih semangat. Masih semangat. Oh, itu di tahun-tahun awal ya Pak. tahun-tahun awal. Bagaimana seru bukan pembicaraan kita? Baik, nanti kita akan sambung setelah yang berikut. Oke, lanjut. Baik, kita bertemu kembali masih di Bincang Nusa di edisi pendidikan. Kalau tadi kita sampaikan bagaimana Bapak Sulaiman menempuh pendidikan, kemudian Bapak kali ini yang kita bahas akan berkaitan dengan profesi Bapak Sulaiman yang guru ya Pak. Pengalamannya menjadi guru. Ya, pengalamannya jadi guru. Bagaimana Bisa itu? diceritakan. Terima kasih ya kesempatan yang kedua kalinya. Jadi kalau pengalaman saya menjadi guru mulai dari jadi guru, sebenarnya itu saya itu lulus tahun SMA itu tahun 84. 84. Sudah lulus SMA. Iya. Namun karena biaya tidak ada, biaya tidak ada, sehingga saya bekerja dulu, Bekerja dulu, iya. mencari ongkos untuk sekolah. Karena dulu itu kan kita membayar kalau sekolah itu betul. kan seperti sekarang. Sekarang gratis. Hanya gratis. Gratis pun masih banyak yang malas Pak. Nah, jadi saya dulu kerja dulu sekitar Iya, 2 iya. tahun, habis itu kuliah ngambil D2. D2. Karena dulu itu guru sangat diperlukan. D2 ya. D2 guru Pak. Ya, D2 guru. Nah, kebetulan saya pada waktu itu ngambil jurusan penjas. Oh, penjas, ya. Nah, begitu dari 84 kan 2 tahun sekitar 84, 85, 86, 87 saya kuliah ngambil D2-nya lagi. Iya. Nah, sampai tahun 88, 89 saya menjadi guru. Iya. Pada awalnya saya tidak mau menjadi guru sebenarnya. Saya mau menjadi Curhat ini. Iya. Tadinya apa Pak? Jadi mau jadi polisi. Tapi memang garis tangan saya menjadi guru karena keluarga saya banyak di guru. Jadi sehingga saya begitu saya lulus sambil penjas jurusan guru juga penjas, begitu lulus masukkan permohonan tes lulus diangkatlah saya jadi guru SMP di Kecamatan Sembako. Nah itu tahun 89. 89. Nah begitu masuk jadi guru, begitu diangkat, kalau finansialnya itu gajinya kasarnya itu hanya 64.000 per bulan itu. Awal Sudah jadi pegawai negeri. Bulan ini sudah dibayar 64.000 sudah. 64.000. Nah jadi terus kita mengajar itu di sekolah yang baru sekitar berapa tahun itu karena 75 dia buka SMP itu sekitar 3 tahun itu kan fasilitas di sekolah itu sangat minim sekali. Berapa guru PNS waktu itu Pak? Itu baru 6 6 orang ya? 6 orang. Orang semua di sana, asli di sana. Ya, banyak dari Jawa. Oh banyak dari Jawa. Dari Jawa itu ada 4. Nah, dari Jawa itu, selebihnya itu kami yang mengisi tambah 2.
Nah, saya ini itu guru honor. Yang honor itu dulu dibayar bukan honor. PNS saja 64.000. Tapi waktu itu peminatnya SMP banyak Pak? Banyak sekali. Ya, Ini enggak perbandingannya setara enggak antara jumlah guru waktu itu dengan jumlah siswanya? Apa lebih banyak siswanya begitu? lebih banyak siswanya. Siswanya. Karena gurunya 6 saja, ditambah honor ini juga kalau dia tugas keluar kan nggak bisa mengajar semua. Iya, betul. Jadi honor lepas lah ceritanya. Ya paksa kita mengisi lagi guru yang ada di situ. Itu lebih banyak siswanya karena sudah sampai 5 kelas. 5 lembur sudah. Iya. Baru kalau zaman dulu kan itu minimal satu kelas 40-an. 40-an, ya, betul. Minimal itu bisa lebih. Bisa lebih. Ya bisa lebih. Jadi akhirnya kita itu sebenarnya banyak kekurangan di sana. Oke, salah satunya apa? Salah satunya itu alat peraga itu khusus guru. Alat peraga itu sangat mendukung kita mengajar sebenarnya. Jadi di sekolah kita itu dituntut kreatif kita untuk membuat alat peraga. Terutama kalau saya kan jurusan jas ya. Jadi kalau untuk lempar lembu kan bisa dari bambu, atau kayu, walaupun itu tidak sesuai standar ya. Tapi alhamdulillah ya bisa lah. Betul. Misalnya stik lari sabun misalnya. Stik bisa dari bambu, kayu, potongkan 30 cm kita buat. Terus kalau bola ini sangat susah juga, mahal kalau itu ya. Ini apa Pak? Pakai apa? Jadi bola itu kita buat dari sabut kelapa, dianyam, dibungkus dulu pakai plastik. Nah baru dia dibuat rapi. Nah itulah kita pakai untuk praktek. Berat penyahat tuh, susah mantul juga. Ada mantulnya. Itu sebuah inovasi. Ya kreativitas kita. Tapi waktu itu kita tidak mengeluh karena memang itulah harus hidup dengan lingkungan yang ada. Harus hidup dengan ada dan kita harus jiwa kita itu kan dipanggil jadi guru tuhnya ini ya supaya kita bikin kalau matematika itu membuat jangka sendiri. Nah itu Pak, membuat jangka sendiri, terus membuat penggaris sendiri. Pada waktu itu ya dari 3 itu masih susah. Ya kalau mungkin yang di kota-kota itu sudah ada mungkin jangka, penggaris. Nah mau kita kreatif membuat alat-alat peraga itu bikin. Kalau sekarang kan kubus apa itu balok-balok itu sudah ada. Matematika itu. Iya. Kalau di sana kita buat dari kotak. Dari kotak. Kalau ya kotak itu kita bikin dari makanan. Kubus ini contohnya. Ini contohnya misalnya kan. Baik, kalau sepanjang istilahnya pengalaman Bapak, hal yang demikian itu berlangsung berapa lama begitu? Itu rasanya itu dari lama juga. Saya tidak ingat lagi, mungkin dari tahun itu dari tahun 89 ya. 89 itu. Ya itu. Jadi terasa langsung 5 tahun ini. Ada yang sampai 5 tahunan. Anggaran sekolah itu kan sangat minim sekali. Beda dengan sekarang. Dulu uang itu SMP itu kan kita bayar, dulu namanya SPP. Kebetulan saya dulu itu bendahara. Waktu itu biasa dengar itu jadi kita ambil dari uang SPP itu. Nah itu dari segi pembelajaran kita buat sendiri lah alat peraga itu. Kita kalau bahas sekarang harus kreatif, inovatif itu di situ sudah ada. Jadi kita buat sendiri. Terus kalau meja rusak tidak ada yang bagi kita sebagai wali kelas mualah beli paku sendiri, paku kasih bayar. Jadi guru zaman dulu itu rangkap jabatan jadi pokoknya. Jadi saya ingat dulu waktu SMP itu
saya bukan ceritakan saya. Iya. Saya itu rasanya semua bidang studi itu saya ajar. Nah, jika ada guru bahasa Inggris saya mengajar. Saya Inggris. Iya. Jadi semua Baik. apapun jadi untuk mengisi kekosongan ini kita Oke. coba berusaha lah memenuhi kebutuhan anak didik kita pada waktu itu. Iya. Ya. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya kita dulu sudah kreatif. Jadi makanya gitu jam mengajar kita itu saya pernah mengajar tuh 42 jam. 42 jam. Ya, per Minggu. ya, pokoknya time masuk kelas. Iya. Enggak ada ditanya gitu. Karena jumlah gurunya terbatas Jumlah juga. gurunya terbatas. Ya, apalagi kalau sudah guru berangkat ditambah lagi kepala sekolah dulu enggak Nggak ada di tempat. kepala sekolah dulu beda. Dia pagi-pagi sudah berdiri di depan kantor begini. Kalau kita terlambat Wah, nggak enak ini. dia sudah seretnya orang melihat. Sudah siap duluan. Kalau ada di kelas kosong Masuk duluan. itu ini Kayaknya harus ditiru kepala-kepala sekolah. sekarang Jadi kalau ada guru yang tidak masuk, dia harus duluan lagi. Atau pagi-pagi dia harus di depan pintu gerbang. Berarti syarat utamanya harus multi talent juga. Bisa mengajar semuanya. jadi kalau zaman dulu itu memang aneh-aneh memang. Kalau saya ingat sekarang ini aneh. Ya, aneh-aneh. Tapi kalau saya telusuri kembali memang bagus juga. Bagus juga. Membuat kita disiplin. Iya. Membuat Kayaknya perlu ditulis dari best practice. Iya. Ya, betul itu. Jadi kepala sekolah itu. Jadi sebelum kita masuk ke kelas itu dia verifikasi KIN Army, bukan IKIN. Kalau sekarang ini ya, Ya, Pak. dulu itu namanya Satuan Pembelajaran. Itu dia. Ini dia. Satuan pembelajaran. Sekarang ada buku ya. Ya. Jadi bukunya itu buku yang Kecil, ya? begini. Oh, folio Folio dari ya, besar. ya, besar. Nah, jadi setiap mau masuk itu kita kerja sudah itu, dia verifikasi dulu. Nah, tanda tangan baru kita masuk. Iya. Pak. Jadi Sepertinya kita rencana kita back to off ya. Ya, itu Tapi efektif. efektif. Iya. efektif Pak. Jadi kita itu kalau kita tidak kerja itu guru sama semua ajar. Iya. Karena tidak punya rencana ya. Iya. Pas sekolah ini. Apa jadinya kalau masuk kelas nggak ada rencana? Nggak ada rencana, kan? Ah. Jadi kita harus siap itu Pak. Dulu namanya Satuan Pembelajaran. Pembelajaran. SP ya Satuan Pembelajaran. Jadi di situ Jadi di dalam itu isinya bagaimana guru mengajar bagaimana guru mengajar. Rencana Anda hari ya, ini. hari ini kita jamnya sudah diukur 45 menit. Kalau nggak salah dulu itu saya masih ingat 45 menit. Jadi kalau 2 jam itu 90 menit. Iya. Jadi kita mengajar itu harus siap sudah itu. Pembukaannya apa? Bayangkan evaluasi, bayangkan tulis tangan tuh Iya. tiap hari. Iya. Sekarang mengetik. Kalau sekarang kan mengetik enak. Kalau dulu itu tulis tangan, kalau salah ya coret lah. Ganti lah. Dulu dikasih gincu Pak. Apa kemudian gincu pakaian ini? Apa ini? Ya, itu pun kita harus jadi lama-lama kita itu biasanya juga Pak. Iya. Kalau sudah istilahnya sesuatu kalau sudah ala biasa kena terbiasa. Bisa. Sebenarnya ayah biasa karena Apa terbiasa? Ala biasa kena terbiasa. Iya. Tinggal sesuatu itu Pak. Jadi mengajar dulu itu beda dengan sekarang. Sekarang ini kan bisa kita mau bikin PP download bisa. Sesuai dirubah lagi. Dulu itu tidak. Atau mungkin itu ya Pak, karena banyak kemudahan kita jadi agak Malas. gitu mungkin ya Pak ya. Bisa Bisa jadi. jadi. Tidak semua. Tapi kalau guru-guru zaman dulu itu Pak kan rata-rata semua rajin. Iya. tapi baru tulisannya bagus. Bagus, Ya, betul. ini tulisan saya. Iya. Betul. Karena dulu itu kita SD itu diajar tulisan indah. Ya, bersambung begitu. Iya. Akhirnya kan terbiasa dengan Betul. tulisan itu. Sekarang bukan hanya guru, bukan hanya anak-anak yang tulisannya jelek ya. Ya. Kami guru-guru tuh Ya. bisa dihitung jari yang iya, tulisannya benar. yang mungkin bisa dibaca sendiri. Kalau dibaca sendiri enggak, tulisan itu dinilai sendiri. Iya. Gitu ya. Karena
dalam pembelajaran bahasa itu dulu yang dinilai itu mulai dari Tulisan penulisnya, Ya. tulisan indahnya itu bagus, bisa dibaca, mudah dipahami, anak itu kan Ya, semua dinilai semua. Iya. Kayaknya jadi mulut. Kita pahami kan. Apalagi kan yang nulis yang membaca aja. Susah, iya. Aduh. Berarti Banyak. memang apa ya? Ya, pendidikan dulu walaupun banyak Istilahnya banyak kekurangan terbatas, keterbatasan. tapi kualitasnya Dirasa lebih. Dan yang saya itu Pak, dulu itu nilai itu nggak kayak sekarang ini kita dituntut. Dituntut nilai itu harus tuntas. KKN Pak. Kriteria ketuntasan minimal. Iya. Yang ada kriterianya saya Dulu kalau zaman saya SD itu, saya ingat sekolah itu nilai saya itu matematika 3. Nah, nilai 3 itu Ditulis warna merah. nah, tulis warna merah. Warna 3 tulisan warna merah. Terus kalau saya banding sekarang istilahnya dengan anak SMA, SMP, matematika saya lebih cepat menghitung daripada mereka. Iya, betul. Sekarang ini kan minimal tuh 6, 7. Betul. Nah, jadi saya bilang nilai ini karena ya itu tadi karena banyak Pak Tuntutan. tuntutan. Nah, karena kita ini tuntutan cuma melihat di angka di kertas, Ya. bukan apa yang dimiliki. ya betul. Jadi siswa kita ini itu tuntutannya siswa, tuntutan ke guru. Administrasinya tuh Pak. Ya sih. Jadi curhat. Iya. Seperti apa sebetulnya ya kalau jadi guru era sekarang? Nanti akan kita bahas lagi setelah yang berikut. Iya. Oke. Baik, kita bertemu kembali dan masih akan melanjutkan pembicaraan seputar bagaimana pendidikan di wilayah Wilayah 3T. 3T. Ya, masih dengan Bapak pengawas kita, Bapak Sulaiman Arifin. Ya, baik. Bapak kan dulu sudah pernah jadi guru, Ya. pernah jadi kepala sekolah, Sekarang jadi sekarang pengawas. Bagaimana tuh Pak? Oh ya, terima kasih kesempatannya ya. Sebenarnya untuk pengalaman saya sebagai seorang guru di daerah 3T, memang tadi sudah saya jelaskan sebenarnya banyak kekurangan, tapi kekurangan itu kita tutupi dengan kreativitas kita, inovatif dan kolaboratif dengan teman-teman guru sebenarnya. Iya. Nah, itu kalau pengalaman saya jadi guru, ya itu tadi, jadi kita harus kreatif membuat Media pembelajaran, alat pembelajaran. ya, alat-alat pembelajaran itu harus kita kreatif. Ya, karena pada waktu itu semua media itu boleh dikatakan tidak ada. Bukan lagi terbatas ya, tapi tidak ada. Iya. Awal-awalnya di daerah 3T itu, jadi itulah kita harus kreatif membuat media-media pembelajaran. Kemudian setelah kita untuk meningkatkan kedisiplinan itu, ya kita tidak usah memandang teman kita yang malas dan sebagainya itu. Oh, Yang gitu penting ya. kita kerja diri kita sendiri, kita urus dulu untuk rajin. Ingat Kita rajin dalam arti otomatis kalau yang malas ini kan merasa sendiri dia. Dia melihat kok saya Kok saya aja yang malas? kita misalnya kita tegur. Iya. Kalau kita tegur nanti timbul masalah. Itu waktu Bapak Menurut jadi saya. itu waktu Bapak masih jadi guru. Bukan jadi guru. Kalau pada saat Bapak sudah jadi kepala sekolah, Ya. terlihat guru-gurunya seperti Ya. itu. Kalau waktu jadi kepala sekolah melihat guru seperti itu, saya malah bagaimana caranya saya itu membungkus yang malas ini menjadi rajin. Jadi supaya kita menegurnya dengan sampai tersinggung. Ya, kadang-kadang kita metode bercerita. Ini namanya membungkus. Metode bercerita. Pengalaman menarik. Ya. Metode bercerita ini Kalau jadi pemimpin bukan harus dia, sebenarnya arahnya itu sama dia, tapi kita bercerita biar dia senang. Iya. Dan kita lihat bisa juga dari kepala sekolah ini ada istilahnya yang selalu si A sudah yang ini tidak pernah kita Iya. bagikan tugas dan sebagainya, sehingga dia itu merasa apa ya, mungkin
terasa mungkin Kayak ada diabaikan gitu. Saya tidak dengan cara kita memberi tugas kepada ya, beliau. kita berikan tugas, walaupun itu dia salah kita anggap oke sudah bagus. Jadi ya ujian itu penting. Dan kalau kita kasih reward, bagus. Oh, iya. Nah ini dalam rapat kita dia memegang di batang ini, Iya. bapak ini sudah bagus, ini sudah bisa kerja. Sekalipun itu kepala sekolah yang banyak mengerjakannya. ini salah satu Pak teknik saya. Kalau saya jadi begitu, kepala sekolah. iya. Jadi saya itu kalau ada guru yang malas itu, bahkan saya itu dekati, saya tidak menjauh dia. Dan saya tidak marah-marah seperti yang lain kan, kamu malas dan seperti tidak. Saya tidak begitu, saya rangkul dia, saya minta teman itu saya dulu ini kerjakan ini. Wih, apa ini dia buat? Jadi saya jadi dia itu senang. Ujung-ujung dia, Pak, kalau ada kerjaan saya bantulah. Gitu. Jadi suatu saat kita kasih dia tugas sesuai dengan kemampuannya dulu, kita kasih tugas. Iya. Nah, kasih tugas. Jadi supaya dia senang, ada senangnya. Kalau dia juga senang, kita kasih tugas. Kalau dia ada masalah, nanti kalau ada masalah tanya sama saya ya. Oh begitu. Nah, saya langsung Iya. Pernah tidak Pak, waktu Bapak jadi kepala sekolah, kemudian ada guru yang tidak masuk mengajar, Bapak masuk ke kelasnya? pernah ada. Pernah, ya? Waktunya mengajar tidak masuk kelas. Nah saya tidak langsung kayak orang lain doang marah-marah di situ tidak. Saya panggil dulu, kenapa tidak masuk kelas? Nah, kalau dia duluan marah dengan saya, ini saya bilang saya bukannya marah, tapi saya ingin tahu apa alasannya. Alasannya tidak masuk kelas karena sayang, kita ini kan guru. Iya. Kalau guru satu tidak masuk kelas, itu ruginya 40 siswa karena dulu 40 satu kelas. Ya, Waktu itu 40 siswa satu kelas. ya. Itu jadi yang rugi. Jadi ada saya bisa mengganti atau teman yang lain bisa masuk. Saya bukan malah lupa, kalau memang ada masalah ceritakan, kita bersama. Jadi saya tidak langsung todong dia kamu salah, tidak. Jadi saya rangkul baik-baik. Kalau dia ada membuat RPP satuan pembelajaran itu apa masalah, mungkin saya panggil baik-baik. Kalau tidak ngerti nanti kita belajar sama-sama. Saya juga tidak ngerti sebenarnya, tapi si anak punya ini yang bagus ini. Yang bagus yang ini aja. Iya. Ikutin Kita ambil tiru adopsi. Ya, adopsi ini. Jadi jangan kita langsung di depan rapat itu langsung menodong dia, tidak. Kita panggil bagus-bagus, ya kalau perlu kasih minum dulu. Jangan kita langsung. Hati-hati kalau sudah dikasih minum ya. Jadi kasih minum dulu. Iya. Bisa kita sama dengan anak kita tahu anak kita keras, kita malah bentak-bentak, lama-lama Tidak jadi. Ya, Betul. itu juga dulu, apalagi kalau hati ini sudah dipenuhi dengan kebencian, sudah tidak bisa kita menangani. kalau sudah penuh dengan kebencian sama kepala sekolahnya, sudah susah kita mengaturnya. Itu sudah. Baik, itu tadi seandainya gurunya tadi anggap saja punya masalah misalnya sampai meninggalkan kelas. Bagaimana kalau misalnya nih Pak, gurunya ditugaskan lain? Ibu, Bapak, tolong di bagian ini saya sebagai kepala sekolah dibantu. Karena membantu kepala sekolah terus kemudian gurunya meninggalkan kelas, itu bagaimana Pak situasinya? Jadi harus pilih yang mana nih gurunya? Jadi kalau itu Pak, Bu, kita atur dulu. Jadi jangan kita misalnya kita meminta bantu dengan kita tanya dulu apa tugas yang mau dilaksanakan di sekolah, di kelas itu. Nah, seandainya tugas itu masih ada toleransi bisa ditinggal, diberikan tugas apa gitu, nah kita coba. Kalau memang nggak bisa ditinggal, jangan. Kepala sekolah harus mengalah. Mengalah itu kan tujuannya untuk menang. Sikap mengalah ya, tapi untuk kebaikan. Jadi kalau saya begitu. Kadang-kadang ada guru itu kan belum kita bicara dia sudah baik. Jadi tetap ada skala prioritas ya Pak. Tapi berarti ini ya
Jadi bukan apa ya istilahnya, kita tetap harus memprioritaskan anak. Iya, prioritaskan anak. Iya. Jadi anak itu prioritas pertama, kalau jam belajar harus belajar. Harus Iya. belajar. Dia mendapatkan pembelajaran. Hanya Ya, dari begitu. seorang guru. Karena kalau anak ini tidak belajar, kita harus jelaskan kepada guru itu sebelum itu anak itu tidak belajar. Misalnya dia sudah tinggalnya berapa kilometer dari Jauh, sekolah, iya. begitu Ada banyak hal datang yang tidak dikorbankan. belajar. Nah, bagaimana kalau nanti keluargamu atau anakmu sendiri di sekolah Diperlakukan seperti itu? demikian. Tentu bagaimana perasaan saya sebelumnya itu saya memberikan motivasi begitu ya sebelum ada kejadian. Ya sebelum ada kejadian. Jadi seorang guru itu kan bisa berpikir bagaimana. Iya. Kita ini kan manusia juga. Saya aja prinsip saya bilang di mana sekolah yang gurunya bagus, di situ saya menyekolahkan anak. Ya yang melayani anak dengan baik. Baik. Kan begitu anunya. Jadi kita itu sebenarnya tekanan kita itu tinggi, tetapi keluar dari mulut kita ini enak didengar. Enak didengar. Ada bisa bahasanya itu. Pernah tidak? Ya. Pernah tidak Pak? Ya. Waktu Bapak jadi kepala sekolah, kemudian mendapat komplain dari masyarakat terhadap guru-guru yang mungkin tidak masuk. Mengajar. Ada, pernah ya. Tapi Pernah. kritis itu orang. Ya, jadi kadang-kadang kita jadi kepala sekolah itu sebenarnya kalau kita bilang berat ya berat, tapi kalau sudah menikmati enggak juga. Jadi kalau ada komplain dari seorang orang tua murid, anak kami kok tidak belajar ini hari ini, kenapa? Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada orang tua. Kita pertama jangan kita langsung bagus Pak, Bapak datang di sini. Iya, seperti itu kami. Kalau enggak, saya tahu. Tidak tahu. Tidak tahu bagus. Tapi yang hari ini tadi Pak, karena ada misalnya mungkin ada di antara Kegiatan. temannya kegiatan ini, dan Iya. kita jelaskan. Iya. Memang bagus yang Bapak ini. Kita rangkul dia. Jadi, nah ini kita membuat ada catatan pas sekolah itu harus punya buku catatan untuk apa istilahnya orang yang mengkritisi kita. Iya. Kita punya catatan. Nanti punya catatan. pada waktu rapat misalnya sebulan sekali, ini kita kemukakan dengan rapat itu. Di rapat Dewan Guru. Nah, supaya nantinya kita sama-sama bahas bagaimana jangan sampai terjadi hal ini. Nanti kegiatan ini jangan sampai terulang. Iya. Jadi semuanya itu bisa mendengarkan, dan berarti bukan kita salah, ini memang kita tempatnya salah. Iya. Kita akui lah, saya juga sebagai kepala sekolah saya bisa. Berapa tahun Pak Bapak jadi kepala sekolah? Sebenarnya saya itu sekitar 6 tahun jadi kepala sekolah. Nah, itu di SMA Sebuku. Terus Sembakung itu Iya. saya termasuk setahun, ada yang 6 bulan saja. Itu pun menggantikan yang waktu itu masih kabupaten. ya masih kabupaten. Ya, jadi yang meninggalkan. Jadi antar waktu itu saya tetap pengawas sudah, tapi saya menggantikan sebagai PLT di situ, menggantikan. Habis itu kalau gitu sudah ada pas sekolah definitif, saya kembali jadi pengawas, Kembali jadi jadi pengawas, ya. definitif lagi. Ya, seperti teman saya tadi kan Pak Sulaiman itu juga. Jadi banyak hal yang menjadi seorang kepala sekolah itu ya memang tugasnya berat. Kalau kita katakan berat, tapi kalau kita tahu supaya tidak berat, ya tidak berat. Nah, ada caranya. Kalau secara aturan kan Ya. pertama Ya. manajerial, supervisor dan kewirausahaan. Ya, supervisor. Iya. Kalau kepala sekolah itu kan sebagai manajer ya. Iya. Bagian administrasi juga Iya. kan. Iya. Ini kaitannya ini harus kita pandai-pandai ini, dan harus menggunakan semua guru itu kita tahu jiwanya. Harusnya kita tahu. Belajar begitu. Ya, ini belajar emosi kan. Ya. Ya, ini orangnya cuek. Ada semua guru itu kita tahu tuh. Harus kita tahu karakternya itu. Berarti sebenarnya kita diam-diam diamati ya. Karakter pengawas. Iya. Jadi karakternya harus kita tahu. Jadi kadang-kadang kalau sudah kita tahu karakternya, nah disitulah kita sama siswa.
oh siswa ini nggak bisa dianu sedikit tersinggung. Iya. Ya, itu juga guru ada yang begitu. Jadi kok sudah ditahu karakternya, mudah menghadapinya. Kita cari kelemahannya. Titik kelemahannya. Pasti ada titik kelemahannya. Siswa itu kan ada yang ini contoh nggak siswa. Ada yang kita puji, kita kasih tugas malah ada yang lebih hebat. Iya. Ya. Nah, Ada yang dipuji nggak mempan. ada yang dipuji nggak mempan. Ada yang dipuji itu betul. Iya. Ada yang nggak mempan. Kalau nggak mempan itu kita cari Cara yang lain. Cara yang lain. Berarti Anda guru, Anda harus betul-betul kreatif. Semua jadi guru itu harus Jadi. kreatif. Ya. Jadi banyak hal yang kita harus amati di situ. Menjadi pemimpin itu sebenarnya begitu. Tidak bisa kita semau kita. Iya. Tidak. Itu tadi kalau kepala sekolah. Nah sekarang waktu pengawas, Ya. bagaimana? Jadi- Apakah sama atau ada? Sekarang mengawasi guru Pak. Ya. Kalau Pasti lebih sulit kan? mengawasi guru ini lebih sulit. Sebenarnya bahasa sulit karena guru-guru ini pandai juga dia. Ini kan orang beda kan siswa dengan guru. Guru-guru ini kan sudah istilahnya grade-nya sudah tinggi. Ya, IQ-nya bisa. sudah- Dibilang Ya, begitu ya. bisa. Jadi jago ngeles juga. Jago meles juga. Macam-macam lah pokoknya. Ya, jadi kita makanya tidak kita jangan dipaksa. Kita usahakan tanam kesadaran saja. Sebenarnya memberikan motivasi saja sama guru-guru itu. Karena bahwa sesungguhnya tugas kita itu sebagai guru itu ya tidak lain adalah untuk mencerdaskan Anak-anak. secara umum anak-anak kita, anak-anak didik kita. Dan itu juga tugas kita. Kalau sekolah kita itu gurunya banyak yang istilahnya kasarnya anda kekeruan lah kan, mengajarnya anda betul dan sebagainya, itu sekolah bakal kosong. Karena bagi orang tua yang paham dengan pendidikan, anak itu dikontrolnya Pak. Iya. Pulang belajar kan tadi. Kalau dia Iya. bilang sering tidak belajar, nggak betul Ngapain sekolah. berarti? Main apa aja tugas guru. Iya, iya, iya. Ya, ini jadi permasalahan itu kita ungkapkan sebelum terjadi, itu sebelum terjadi. Jadi porsi tugas Iya. pengawas sekarang kan Iya. sudah mulai pada tingkat Lebih luas lagi. Ya, sebenarnya istilahnya janganlah kita langsung pukul badannya. Kita bercerita, sedang bercerita. Sentil telinganya juga ya, sentil hatinya gitu. Kontrol saja, yang Iya, penting iya. tujuan tercapai. Tujuan bersama. Dan kita berikan dia kebebasan juga, guru itu berkreatif. Iya. Misalnya kalau dia, makanya kalau saya mengawas tuh, kalau guru misalnya ada yang di antara guru kan ada yang senior, saya selalu begitu. Senior itu bukan berarti umurnya, bukan berarti pangkatnya, ilmunya bisa senior. begitu. Ya ilmunya itu Ilmunya. senior. Jadi jangan mau kita yang tidak tahu bertanya. Yang senior yang tahu. Oke. Nah, kalau kita menyadari tugas kita itu kan, nah kalau saya begitu saya selalu menyampaikan itu kalau ada pertemuan. Jadi supaya kita ini kerjaan kita ini enak, itu yang kita laksanakan. Tapi kalau kita tidak mau bertanya, istilahnya ego kita, saya juga bisa. Tidak bisa. Iya, Jadi iya. menimbul ini kalau bahasa saya itu sebenarnya orang seperti itu bodoh sebenarnya. Bodoh kalau bahasa saya. Sudah nggak tahu nggak mau tanya. Nggak mau tanya. Ya, terus mempertahankan yang salah terus. Jangan dipertahankan. Jadi begitu juga kita ngajar sama anak kan pasti anak yang tidak pintar mendampingi yang didampingi sama yang pintar. Sama dengan guru. Ya, sama Tadi guru yang bisa mendampingi Iya, teman-teman. mendampingi teman-temannya. Supaya nanti tujuan kita sama-sama ini kan tercapai. Oke. Tercapai. Kalau saya begitu. Baik. Seperti RPP misalnya. Saya tuntut ya, kalau belum bisa tanya sama yang bisa. Iya. Karena kalau pengawas juga istilahnya memberikan itu kan waktu sedikit banyak kan di antara guru itu kan banyak yang pintar sebenarnya. Seperti yang sekarang nih PMPM misalnya kan, terus ke guru Merdeka Belajar. Iya. Sebenarnya kita guru ini sudah belajar semua.
Cuman saja ada yang menekuni, ada yang tidak. Oh, ada yang ini, ada yang Ya, jadi itu tadi. Itu yang membedakan ya. Pertemuan kan, sharing. Saya belum paham ini. Oh ini ya satu bisa menjelaskan. Mungkin itu yang akhirnya kita semua ini ilmu Jadi kita bisa. dapat besar. Iya. Oke. Baik. Sering pembelajaran Ya sering pembelajaran namanya. Iya, itu pengalaman Bapak Sulaiman pengawas. Saya begitu jadi saya orang nggak bikin SPP dengan itu bikin lah. bikin lah. Iya. Kalau nggak bisa download lah. Saya kira bertanya. Belum paham nanti tanya sama Tanya gitu. jangan dibiarkan kesalahan itu berlarut-larut Oh, sebelum iya. Jadi kalau ada sesuatu harus segera diselesaikan gitu. Secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya. Karena pada prinsipnya seperti EPP apa itu kan program tahunan apa segala macam. Program semester. Ya, tugas-tugas dulu lah. Iya. Itu nanti kaitannya dengan kenaikan pangkat. Kenaikan pangkat, oh, Nah, iya. nanti kalau kepala sekolahnya tidak mau tanda tangan, iya. Jadi masalah bagi masalah kamu sendiri. Iya, oh, iya baik. Oh, bagaimana? Seru bukan? Banyak ternyata karena pengalaman dari beberapa level ya, mulai dari guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, dari zaman dahulu masih merintis sampai sekarang sudah eranya digital, betul. Jadi memang Ada kan keren. keren sekali. Ada kan guru itu kadang-kadang dari tanda tangan marah-marah. Salah sendiri. Iya. Pemerintah itu sekarang ini kan sudah tanggap supaya karena sering masalah absen kan dulu. Iya. Absen itu kan lambat 7.3. Yang lambat tanda tangan. Tanda tangan. 7.15. Tanda tangan. Sekarang pakai pinjam. Lambat tuh. Iya. Iya. Jadi begitu rupanya. Banyak. Paham ini sebenarnya. Iya. Kalau kita tidak paham sih. Kemudian Iya, baik. Bagaimana? seru. Seru. Kita berapa istilahnya seperti menjelajah waktu begitu dari zaman awal-awal sampai sekarang di 3T itu seperti apa? Iya. Jadi kita sudah sampai di penghujung pembicaraan. Jadi kalau boleh disampaikan Bapak pesan buat Pesan kami ya. Kesan sebagai seorang pengawas Pada guru-guru itu. Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih. Bagaimana gitu? Silakan. Jadi pesan saya untuk semua guru ini bekerja kita sesuai tupoksi kita Oke. masing-masing. Baik. Jangan kita jangan kita bilang merugikan orang lain, sebenarnya merugikan diri Sendiri tidak boleh. Kalau kita tidak mengajar dengan baik itu merugikan diri Siswa. sendiri kita. Iya. Nah selain diri kita kan siswa juga. juga. Dampaknya. Iya. Nah, dampaknya. Dan kadang-kadang kita ini ulah kita sendiri, kita marah sama orang. Sebenarnya kita yang salah sebenarnya. Kita selesaikan dengan baik. Nah, Baik. sebenarnya itu pesan saya. Jadi bekerjalah sesuai dengan tupoksi kita. Kalau kita istilahnya mampu membantu, kita bantulah Iya. teman kita. Jangan kita bahasa itu kalau ilmu itu kita mau makan sendiri, nanti kalau di Islam ini menurut Islam ini kalau di Islam itu kalau kita ilmu itu kita makan sendiri, nanti kalau mati perutnya besar. Menurut Islam percaya Islam. Iya. Karena dia tamak, bahasanya tamak, ya tambah rakus dengan ilmunya, dia tidak mau menyampaikan. Padahal kita istilah bersedekah itu ya, walaupun kita tidak memberikan uang atau beras materi yang lain, dengan ilmu ini lebih besar manfaatnya kesejahteraan manusia. Iya. Nah ini harus kita sadari di situ. Ini menurut saya pesan saya. Jadi teman-teman guru ya, seandainya kalau kita malas mengajar, bagaimana perasaanmu kalau belajar seperti itu? Iya. Ya, bagaimana perasaanmu dalam hati?
bagaimana perasaannya. Bayangkan. Iya baik, berarti bekerjalah seperti sesuai tupoksi Anda. Tupoksi Anda. Betul, baik. Iya. Pak Marsen. Terima kasih, kami akan siap menjalankan tupoksi kami dengan baik. Baik, ya. Terima Silakan, kasih Pak Arsen, terima kasih Bapak Sulaiman sudah berkenan sharing. Baik, kita sampai di penghujung. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan bertemu kembali pada edisi Bincang Nusa berikutnya, tentu saja dengan tema-tema yang kami Super menarik. pilihkan dan super keren. Sampai jumpa.